sehingga dapat berkumpul dalam Sekolah Islam Gender ini. Selanjutnya kita akan memasuki materi pertama pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh pemateri hebat kita. Nah, sebelum kita memasuki materi kita pada pagi hari ini, yakni fikih perempuan, izinkan saya untuk membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Ya, nama lengkap Rohmanur Rohmadonia, tempat tanggal lahir Pasuruan 15 Januari 1997, alamat Jakarta, nomor kontak. Mungkin ini yang ingin tanya-tanya lagi lebih lanjut kepada pemateri bisa dicatat ya untuk sahabat-sahabat di semuanya. Oke, nomor kontaknya 085 806 494 655. Dan untuk email romadonia@gmail.com. Riwayat pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2014 sampai 2018. Lalu pengalaman organisasi PRPMII Perjuangan Ibnu Akil, jabatan anggota Biro Jurnalistik tahun 2015 hingga 2016. PRPMII Perjuangan Ibnu Akil, jabatan Sekretaris Umum tahun 2016 hingga 2017. PKPMII Sunan Ampel Malang, jabatan Sekretaris Umum tahun 2017 hingga 2018. PCPMII Kota Malang, jabatan anggota Biro Kaderisasi Bidang 1 tahun 2019 hingga 2020. Lalu Kopri PB PMII, jabatan Wakil Bendahara Umum tahun 2021 hingga 2024. Dan pemateri kali ini memiliki moto hidup, yakni hidup untuk berjuang, berjuang menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sangat luar biasa ya pemateri kita pada pagi hari ini. Nah, tidak berlama-lama lagi, mungkin bisa langsung masuk ke materi. Kepada pemateri, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua sahabat-sahabati Rayon Kawah Condro di Muko. Sebelum kita mulai ke materi, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat panitia yang sudah berkenan dan sudah bersedia untuk mengajak saya gabung di diskusi pagi ini. Kedua kalinya saya sangat bangga, sekaligus saya bahagia bisa diberikan kesempatan sharing dan juga belajar bersama kader terbaik, kalau dilihat dari peserta ada bukan hanya kader putih ya, kader terbaik dari Rayon Kawah Condro di Muko. Sebenarnya alasan bahagianya itu sangat sederhana bagi saya. Karena pertemuan ini meskipun kita melalui virtual, meskipun kita terbatas oleh jarak dan tempat, tapi pertemuan ini adalah pertemuan intelektual yang sangat sulit kita temukan akhir-akhir ini. Nah, saya juga teringat nih apa yang pernah dikatakan oleh salah satu senior dari Rayon Kawah Condro di Muko, bahwa yang abadi dalam pertemuan PMII bukan pertemuan kaderisasi politis yang muaranya pada kepentingan ansih, melainkan pertemuan yang di dalamnya adalah memuat roman intelektual. Dan yang paling penting untuk menjadi catatan bagi saya adalah Rayon Kawah Condro di Muko ini adalah satu-satunya rayon dari 7 rayon yang ada di Sunan Ampel, Malang, yang penamaannya itu bukan nama tokoh, tetapi nama sebuah tempat penggodokan para tokoh yang kemudian melahirkan beberapa tokoh seperti Ibnu Akil, kemudian Galileo, Muhammad Hatta, ada Adawiyah, kemudian ada Al-Faruq, dan juga ada Ja'far Syaifuddin. Jadi
begitu hebatnya rayon Kawah Candradmuko. Dan semangat itu semoga bisa menjadi lecutan bagi Sri Kandi maupun sahabat-sahabat dari rayon Kawah Candradmuko yang sedang berproses dan sedang mengikuti acara SIG ini. Mungkin itu saja pembukaan dari saya. Kita lanjut ke materi ya. Bentar. Ini yang share screen saya apa dari panitia saya ya? Kalau saya, oke. Oke, apakah screen-nya udah jelas teman-teman di tempat sana? Sudah jelas kah? Sudah. Baik. Terima kasih. Pagi ini kita akan bahas tentang fikih perempuan. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang fikih perempuan itu banyak sekali ya isi dari fikih perempuan itu, kemudian masalah-masalah yang ada, kemudian solusi yang ada, begitu kompleks pokoknya fikih perempuan itu. Tapi untuk pagi ini saya dibatasi oleh panitia bahwasanya menyampaikan hanya 3 hal penting di fikih perempuan tersebut. Baik, yang pertama, nah terkait fikih perempuan, masalah-masalah yang perempuan yang sekarang kita hadapi saat ini itu adalah sebenarnya ada banyak. Nah, namun saya lebih fokus kepada 3 hal, yaitu di sini masalah perempuan yang sering dan masih kita temui saat ini itu adalah masih adanya patriarki, kemudian superioritas laki-laki atas perempuan, dan kemudian yang ketiga itu bias tafsir terhadap Al-Quran. Nah, bagaimana sih pandangan fikih terhadap eksistensi dan hak perempuan khususnya di era saat ini? Ketika kita melihat sebuah realitas yang ada, realitas sosial yang saat ini tuh, yang pertama, banyak sekali perempuan yang mampu menempatkan peran setara dengan laki-laki. Baik itu di tingkatan daerah maupun tingkat ke nasional sekalipun, di berbagai sektor. Kemudian yang kedua, realitas sosial yang sering kita temui itu adalah perkembangan teknologi dan juga pola pikir itu menggeser pemaknaan peran gender itu sendiri. Kemudian realitas yang kita temui juga ada yaitu perempuan menjadi pemimpin baik di organisasi maupun di lingkup negara. Yang kita lihat bahwasanya sekarang banyak sekali perempuan yang sudah menjadi pemimpin di beberapa lini maupun sektor. Nah, fikih perempuan ini membahas terkait fikih sendiri ya. Kalau kita maknai sendiri itu berupa produk hukum yang bersifat komprehensif, dinamis, dan juga terbuka. Realitas sosial yang barusan sudah kita sebutkan itu berkembang banyak, memberikan batasan, pengertian, ruang lingkup terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan fikih perempuan. Nah, contohnya itu sekarang sudah mulai banyak sekali ya aksi-aksi atau usaha-usaha dari kita sebagai perempuan untuk memberantas yang namanya patriarki, kemudian superioritas, dan lain sebagainya yang merujuk pada masalah perempuannya tadi. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu adakah keadilan gender ini sebagai refleksi sosial ya. Problemnya adalah dalam realitas kehidupan bermasyarakat yang meliputi tradisi, pola pikir, pola perilaku, hukum, dan keyakinan secara umum masih memperlihatkan keperpihakan pada kaum laki-laki itu sendiri. Seperti kekeliruan pemahaman dan pandangan masyarakat, misalkan perempuan laki-laki itu
dianggap kuat, kemudian perempuan lemah. Laki-laki lebih rasional, sedangkan perempuan lebih ke emosional. Dan laki-laki cenderung kasar, sedangkan perempuan cenderung lebih halus. Nah, sistem atau struktur sosial yang memposisikan kaum laki-laki atau perempuan sebagai korban itu termanifestasikan dalam bentuk yang pertama yaitu ada marginalisasi, kemudian ada subordinasi, stereotip, diskriminasi, dan juga kekerasan yang saat ini sedang kita gaungkan para aktivis perempuan terkait kekerasan, baik itu kekerasan secara seksual maupun kekerasan secara fisik, misalkan dalam rumah tangga atau ya biasanya disebut dengan KDRT. Oke, kemudian next. Nah, kita beralih ke pembahasan agama. Sebenarnya permasalahan-permasalahan di atas yang sudah kita sebutkan itu dihadang oleh pikiran-pikiran agama. Karena kenapa? Tidak jarang bahwasanya Islam itu, agama Islam khususnya, menjadi agama yang dikambing hitamkan sebagai agama yang merendahkan perempuan, bahkan tidak mendukung perempuan. Padahal hakikatnya Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yang memberi keadilan bagi semua manusia tanpa kecuali, dan tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kok bisa terjadi adanya tuduhan-tuduhan atau kambing hitam Islam itu merendahkan dan juga tidak mendukung perempuan? Ini berakibat dari atau didasarkan pada penafsiran ulama tradisional yang seharusnya memahami teks-teks Al-Quran itu dipahami penafsiran yang sesuai dan kontekstual pada masanya. Nah, sekarang kan masih banyak sekali ya tokoh-tokoh agama yang kemudian menafsirkan Al-Quran atau teks-teks agama itu sendiri dalam konteks tekstual tanpa memahami penafsiran tersebut dengan disesuaikan dengan masa yang sekarang. Oke, kemudian lanjut ke perempuan dalam perspektif Islam. Bagaimana sih Islam sebenarnya itu melihat perempuan itu sendiri? Nah, ada beberapa runtutan atau kejadian sebelum Islam dan juga pasca datangnya Islam. Nah, di dalam pra-Islam sendiri itu banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh perempuan. Contohnya yang pertama yaitu pemberian hak pada abad 18 di Mesopotamia, pemberian hak istimewa itu hanya pada laki-laki, dan perempuan itu ada pembatasan terhadap perempuan. Kemudian di kalangan elit Yunani kuno, di kalangan elit sendiri pun perempuan menghadapi masalah, yaitu sebagai makhluk yang hanya disekap di istana. Seperti kita kalau melihat beberapa film yang ada sampai sekarang pun, ada kan yang misalkan dia adalah princess atau keturunan raja atau ratu, dia hanya tidak boleh keluar dari istana dan dia hanya disekap di dalam istana. Nah, bagaimana dengan kalangan bawahnya? Kalangan bawahnya pun mengalami sebuah masalah, yaitu perempuan dijadikan sebagai barang dagangan yang diperjualbelikan. Kemudian kita ke peradaban Romawi juga menempatkan perempuan sepenuhnya di bawah kekuasaan sang ayah. Jadi apapun yang akan dilakukan oleh perempuan itu harus dari ayahnya. Kemudian yaitu kewenangan laki-laki atas perempuan ini berkelanjutan dari zaman ke zaman dan semakin berkembang. Masalahnya semakin berkembang hingga ke dalam wilayah Jazirah Arab. Next. Semenjak periode klasik, pria menghabiskan waktu di luar rumah. Banyak sekali pria yang menghabiskan waktu di rumah. Sementara
para perempuan ini diharuskan untuk tinggal di dalam rumah, kemudian merawat anak, mengelola rumah tangga, pokoknya yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas domestik dalam rumah tangga. Nah, kemudian perempuan Arab pun pada umumnya hanya mengurus anak, menyiapkan kebutuhan suami, mempersiapkan makanan untuk keluarga. Ya, pokoknya seputar domestik itu. Nah, bagaimana ketika munculnya Islam? Munculnya Islam ini membawa spirit baru terhadap status perempuan itu sendiri. Dalam hal ini, Al-Quran hadir dan memberikan respon berbagai tindakan yang dirasa kurang sesuai dengan semangat dan tujuan utama diturunkan Al-Quran tersebut. Tetapi sampai saat ini pun kita tidak bisa memungkiri ya bahwasannya kenyataannya bahwa menjelaskan tentang ketidaksesuaian dengan ide atau cita-cita dari segi Al-Quran dengan realitas sosial yang terjadi saat ini. Contohnya, ketimpangan, masih adanya ketimpangan pola relasi laki-laki dan perempuan, baik di dalam lingkup keluarga maupun lingkup publik. Next. Nah, ketika kita berbicara tentang perempuan dalam perspektif Islam, kita berbicara tentang Al-Quran. Nah, kemudian ini ada ayat Al-Quran atau ayat misogini dalam Al-Quran. Misogini dalam Al-Quran adalah pemahaman terhadap ayat Al-Quran. Contohnya ini kita bahas di surat An-Nisa yang memuat berbagai persoalan yang berkaitan dengan relasi antara laki-laki dan juga perempuan. Baik sebagai manusia maupun sebagai suami istri dalam satu kehidupan rumah tangga. Atau juga dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik. Karena kita masih banyak sekali menemukan bahwasanya tafsiran dari surat An-Nisa ini, khususnya di ayat 34, bahwasanya yang jadi pemimpin itu hanya laki-laki, bukan perempuan. Itu. Padahal sejatinya dalam beberapa tafsir, contohnya salah satunya dari tafsir Quraisy Shihab, bahwasanya surat An-Nisa ini ditafsirkan bahwa perempuan tidak bisa maksudnya di tafsir yang ada atau tafsir fasik itu mengatakan bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin karena di situ ada kata-kata ar-rijalu qawwamuna. Ada kalimat qawwamuna, kata qawwamuna bagi perempuan itu berarti laki-laki menjadi pemimpin dari perempuan di berbagai sektor. Itu tafsir misogini ya. Sedangkan tafsir yang sesuai dengan realitas, salah satunya adalah tafsir Quraisy Shihab, yang dimaksud dalam qawwamuna di situ adalah relasi kuasa antara suami dan istri. Jadi sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Jadi laki-laki di situ sebagai pemimpin dalam hal rumah tangga, bukan dalam hal atau dalam segi atau dalam sektor publik, dalam politik, dalam sosial, seperti itu. Nah, selain dari pendapat dari tafsir Quraisy Shihab, ada juga pendapat dari At-Tabari sama Zamakhsyari, ini adalah tokoh tafsir juga, terkait qawwamuna atau kepemimpinan dalam ayat tersebut. Mengindikasikan bahwasanya kepemimpinan laki-laki itu bertanggung jawab untuk mendidik istri. Jadi lagi-lagi itu dalam lingkup rumah tangga ya, relasi hubungan suami dan istri, agar menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat dari Ibnu Abbas juga mengidentikan bahwasanya suami adalah pemimpin yang mempunyai kekuasaan untuk mendidik istri. Nah, dari pendapat-pendapat yang dikemukakan tersebut, itu adalah contoh penerapan relasi
suami istri yang disebut qawwamuna itu tadi dalam penerapan hubungan hierarki sebagai hubungan hierarki dalam rumah tangga. Oke. Cuman di sini juga kita tidak bisa mengartikan bahwasanya ketika suami itu memimpin seorang istri, bukan berarti suami itu semena-mena atau suami itu mengatur sampai melarang-larang istri. Bulan kemarin sepertinya saya mengikuti semacam seminar gitu ya dari Ustazah Rofiah terkait hubungan suami istri ini. Nah, takutnya ketika kita berbicara tentang pola hubungan suami istri yang seperti ini, masih ada aja beberapa pihak atau beberapa kelompok yang menganggap bahwasanya semuanya itu tergantung dari suami. Padahal tidak seperti itu. Yang namanya rumah tangga, kita itu dalam relasi suami istri, itu tidak bisa suami yang bersifat semena-mena. Jadi untuk menuju hubungan yang sakinah, mawaddah dan warahmah dalam suami istri tersebut itu harus kita harus fokus pada tujuan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilah istri solihah itu bukan istri yang manut kepada istri, sebenarnya tidak seperti itu, tapi istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia taat kepada Allah, yaitu dengan mematuhi suaminya, otomatis dengan cara tidak melawan suaminya, kemudian patuh dan taat kepada suaminya. Tetapi suaminya juga suami yang soleh juga adalah suami yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Sehingga tidak ada kejadian atau hubungan suami itu merasa dirinya itu superioritas dari istrinya. Jadi keduanya itu bersatu untuk menuju ketakwaan dan ketaatan itu tadi. Untuk menuju sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dan dua-duanya harus balance. Jadi tidak boleh ada yang suami yang lebih ke superioritas, kemudian istri yang lebih inferior. Jadi dua-duanya itu harus balance untuk menuju ketakwaan itu tadi. Tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Seperti itu penafsiran ayat ini. Kemudian next. Nah, kita ke perempuan sebagai pemimpin. Bisakah perempuan sebagai pemimpin dari ketika kita hubungan dengan ayat yang barusan ya? Sebenarnya realitas sosial yang ada itu tidak ada diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam posisinya, baik di ruang publik maupun di ruang domestik atau keluarga. Nah, cuman yang kita temuin atau masalah-masalah yang terjadi yang kita temui dalam masyarakat sekitar itu masih banyak sekali pola patriarki. Kemudian superioritas laki-laki, kemudian doktrin-doktrin agama yang dihubungkan bahwasanya perempuan itu tidak bisa menjadi pemimpin. Nah, padahal realitasnya kita sudah menemui banyak sekali pemimpin baik dalam lingkup organisasi, negara yang bisa diterima oleh masyarakat. Seperti digambar di di slide presentasi saya, bahwasanya di situ ada 2 contoh perempuan yang berhasil menjadi pemimpin. Maksudnya Ibu Megawati Soekarno Putri adalah saat ini ya satu-satunya perempuan yang menjadi presiden di Republik Indonesia. Kemudian ada Profesor Amani Lubis, satu-satunya perempuan juga yang saat ini menjadi rektor di lingkup PTKIN, yaitu tepatnya di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Keren ya. Jadi 2 tokoh perempuan ini cukup membuktikan bahwasanya perempuan bisa loh jadi pemimpin di lingkup nasional, karena kita berbicara tentang nasional ini. Nah, bahkan kita juga apresiasi terhadap
Undang-Undang Pemilu kemarin bahwasanya dalam peraturan itu mensyaratkan setidaknya ada sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan di setiap daerah atau dapil. Jadi perempuan sudah bisa masuk ke jajaran politik. Dalam hal ini perempuan bisa masuk menjadi seorang pemimpin. Jadi tidak hanya dalam lingkup keluarga, tidak hanya menjadi ibu rumah tangga yang kemudian berurusan dengan urusan domestik. Nah, kemudian next yaitu antara feminim dan gender. Sebenarnya apa sih feminim dan apa sih itu gender? Karena kan saat ini banyak sekali ya istilah-istilah feminim, feminisme, kemudian gender, seperti itu. Nah, feminim sendiri itu adalah konstruksi ilahiyah yang mana memang sudah menjadi kodrat seorang perempuan itu sendiri, dan kodrat itu tidak ada di laki-laki, seperti melahirkan, kemudian menyusui, itu memang sudah di gimana pun juga itu adalah kodratnya seorang perempuan. Jadi itu adalah kodrat dari perempuan itu sendiri. Mulai dari hamil, kemudian melahirkan dan menyusui, itu adalah kodrat perempuan. Nah, bagaimana dengan gender? Nah, gender ini adalah sebuah konstruksi sosial atau istilah atau pemaknaan yang disematkan kepada perempuan dari sosial sekitar, dari masyarakat, dari kelompok, begitu. Nah, gender dan feminim ini sebenarnya masuk dalam termasuk dalam citra diri perempuan ya. Nah, untuk citra diri perempuan sendiri itu ada dua, yaitu citra diri perempuan dan juga citra sosial perempuan. Nah, di dalam citra diri perempuan yang pertama itu adalah apa sih citra diri perempuan itu? Keadaan dan pandangan perempuan yang berasal dari dirinya sendiri, berasal dari fisik dan juga dari psikis. Perempuan adalah sosok individu yang mempunyai pendirian dan pilihan sendiri atas berbagai aktivitasnya berdasarkan kebutuhan pribadi maupun sosial. Citra fisik, yang seperti saya sebutkan tadi, kodrat ilahi, hanya dialami oleh perempuan, seperti hamil, melahirkan, dan juga menyusui. Kemudian citra diri perempuan yang lain, yaitu citra psikis. Citra psikis atau kejiwaan. Jadi pola pikir perempuan, bagaimana perempuan berperasaan, bagaimana pikiran perempuan berinspirasi, itu poinnya yang ada di dalam individu perempuan itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, yaitu citra sosial perempuan atau yang disebut gender tadi, erat hubungannya dengan norma dan sistem nilai yang berlaku pada kelompok masyarakat. Yang kedua, itu hubungan antara perempuan itu sendiri sebagai individu dengan sesama manusia, sebagai makhluk sosial. Kemudian yang ketiga yaitu peran seorang perempuan itu sendiri dalam kehidupan baik berkeluarga maupun masyarakat. Nah, dalam citra diri sosial perempuan ini juga ada dua jenis lagi, bahwasanya citra sosial perempuan dalam keluarga dan juga citra sosial dalam bermasyarakat. Kalau di dalam keluarga, salah satu yang paling menonjol adalah jika perempuan itu sudah menikah, maka perempuan itu menjadi seorang istri dan juga ibu rumah tangga, tetapi tidak menuntut kemungkinan bahwasanya dia perempuan itu sebagai istri atau sebagai ibu rumah tangga tidak bisa melakukan hal-hal lain selain hal-hal ngurusin anak, ngurusin rumah, tidak menuntut kemungkinan seperti itu. Jadi tidak terbatas. Kemudian yang kedua yaitu citra perempuan dalam bermasyarakat. Bagaimana hubungan kita sebagai perempuan itu dengan orang lain, dengan masyarakat sekitar dalam bersosial. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke pemberdayaan perempuan. Nah,
Jika kalian lihat slide itu adalah foto para Kopri PBBMI kemarin sama kader dari salah satu komisariat dari Banten saat merayakan Harla Kopri kemarin pada tanggal 25 November 2021. Nah, sebenarnya apa sih urgensi dari pemberdayaan perempuan tersebut? Nah, sebelum kita bahas terkait urgensi pemberdayaan tersebut, ada beberapa strategi yang bisa kita terapkan atau bisa kita lakukan untuk pemberdayaan perempuan. Yang pertama yaitu membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap dalam rumah tangga. Jadi perempuan itu hanya untuk dalam rumah tangga kayak gitu. Yang kedua, memberi beragam keterampilan bagi perempuan. Nah, ini nih peran kita ya sebagai seorang kader putri yang basisnya itu saat ini kita sedang berproses, itu kita bisa tuh misalkan kita ada bikin acara atau kegiatan yang menyasar kepada ibu-ibu di desa maupun kebanyakan di desa ya, untuk menggali keterampilan bagi mereka. Jadi mereka itu tidak hanya di rumah saja, tidak hanya mengurusi anak, kemudian ditinggal suaminya bekerja, tapi mereka memiliki keterampilan-keterampilan yang ada. Kemudian memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berpartisipasi dan juga menempuh pendidikan seluas dan setinggi mungkin. Jadi kalau misalkan ada istilah, banyak sekali ya sekarang saat kita temui istilah-istilah bahwasanya ngapain sih perempuan itu sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya juga bakal ngurus rumah, bakal ngurus suami, bakal ngurus anak. Tetapi yang tidak bisa mereka atau orang-orang yang menyebutkan itu tadi, mereka tidak menyadari bahwasanya ada loh perbedaan antara perempuan yang berpendidikan tinggi mengurus rumah tangga dengan perempuan yang mungkin dulu tidak memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan, misalkan dia lulus SMP atau SMA sudah harus menikah begitu kan. Jadi ada banyak sekali masalah-masalah yang terjadi seperti bagaimana mengurus anak, kemudian adanya stunting dan lain sebagainya. Next, kita setelah ke strategi pemberdayaan, selanjutnya kita ke program pemberdayaan perempuan. Oke, udah 10 menit ya. Baik, tinggal 2 slide terakhir. Program pemberdayaan perempuan itu ada banyak jenisnya. Yang pertama yaitu penguatan organisasi kelompok perempuan di segala tingkat, mulai dari kampung hingga nasional. Jadi mungkin adik-adik atau sahabat-sahabat saya sendiri juga ketika melakukan kegiatan juga bisa tuh menyasar perempuan-perempuan desa atau ibu-ibu desa yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Kemudian peningkatan fungsi dan juga peran organisasi perempuan dalam pemasaran sosial program pemberdayaan. Jadi kegiatan-kegiatannya Kopri itu tidak hanya melulu terkait kampus dan kampus, tapi ayo kita coba berdayakan perempuan-perempuan di sekitar kampus, misalkan ibu-ibu seperti itu. Tapi yang harus digarisbawahi adalah sebelum kita memberdayakan perempuan lain, kita harus berdaya. Kemudian yang ketiga yaitu pelibatan kelompok perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring semua program pembangunan yang ada. Contohnya kalau di rayon itu, kalau sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya seperti program kerja maupun rencana-rencana rayon ke depannya itu hanya dipikir oleh laki-laki, tapi juga sekarang udah ada Kopri yang juga ikut berperan dan ikut serta dalam perencanaan tersebut. Kemudian peningkatan kemampuan anggota kelompok perempuan dalam bidang usaha. Ini kita bahas dalam lingkup rumah tangga ya, skala industri kecil, rumah tangga hingga industri besar. Oke. Nah, yang perlu dicatat dalam pemberdayaan perempuan ini adalah bahwasanya kita harus fokus pada pengembangan diri perempuan itu sendiri. Jadi jangan fokus kepada supaya perempuan ini terlihat, perempuan ini mengisi kekosongan. Jadi tidak semuanya laki-laki, enggak. Tapi kita harus fokus pada pengembangan kita sebagai perempuan. Ketika kita bisa mewakili baik itu dalam lingkup organisasi maupun di tingkat nasional pun, kita harus
membuktikan kepada laki-laki bahwasanya kita loh perempuan representatif, kita punya kemampuan yang setara, kita punya bukan hanya kita memiliki kesempatan karena ada kuota, bukan, tapi kita memang hadir di situ karena kita berdaya dan kita hadir di situ karena kemampuan kita yang ada. Oke, itu saja karena waktunya sudah selesai ya. Saya kembalikan ke moderator. Tadi baik, tadi pemaparan materi sudah disampaikan dengan sangat baik ya. Mungkin selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab. Mungkin untuk sesi tanya jawab ini dibuka terlebih dahulu 3 pertanyaan terlebih dahulu, nggih. Mungkin dari forum offline dulu ada yang mau bertanya, bisa mengangkat tangannya dan berdiri nanti menyampaikan pertanyaannya. Monggo. Cek. Apakah suaranya terdengar? Oke ya, terdengar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fira Alvina, saya izin bertanya, Kak. Jadi, bagaimana cara merubah pandangan masyarakat? Karena terkadang cara tersulit untuk wanita ini adalah bagaimana merubah pandangan masyarakat. Karena yang di sini itu yang paling berpengaruh itu adalah cara pandang masyarakatnya, Kak. Jadi pemerintah itu mendukung wanita, tetapi bagaimana cara pandang dari tiap daerah, khususnya ada beberapa wilayah di tempat saya. Jadi ada beberapa wilayah yang memang bagi seorang wanita itu tabu, Kak, untuk memiliki tingkat di daerahnya sendiri, untuk memiliki jabatan maupun yang lainnya. Jadi bagaimana mengatasi cara pandang dari masyarakat tersebut, Kak? Terima kasih. Ya, itu tadi pertanyaan pertama. Mungkin dari pemateri bisa menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari sahabat penanya tadi. Oke, sudah? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Sahabat siapa tadi? Vina. Siapa? Ini langsung dijawab ya? Iya, bisa langsung dijawab supaya mungkin lebih fokus ke satu pertanyaan terlebih dahulu. Okay. Pertanyaan bagaimana cara merubah pandangan masyarakat terhadap perempuan itu sendiri, karena di daerahnya sahabat siapa tadi, saya lupa, maaf, Vina ya? Iya, sahabat Vina. Sahabat Vina. Di daerahnya masyarakat itu masih menganggap tabu seorang perempuan. Nah, itulah tugas kalian. Tugas kalian di sini, tugas kalian berproses di rayon Kawah Condro di Muko untuk menyelesaikan problem tersebut. Kalau sekarang pandangan mereka kepada perempuan itu masih menganggap bahwa perempuan itu tidak pantas lah ya, tabu untuk berada di aktivitas-aktivitas yang selama ini didominasi oleh laki-laki, maka tugas kalian adalah berproses di sini, lanjutkan ke daerah kalian. Jadi jangan hanya selesai di kampus, jangan hanya selesai di lingkup rayon, tapi ketika kalian pulang, kalian kembali ke rumah kalian mensosialisasikan secara terus-menerus bahwasanya perempuan itu loh juga bisa. Bagaimana caranya? Sebelum kita mensosialisasikan tersebut, kalian sendiri atau sebagai pribadi perempuan itu sendiri harus membuktikan. Membuktikan dengan apa? Membuktikan dengan
prestasi, kemudian membuktikan dengan kemampuan atau keterampilan yang ada. Misalkan saya lo mampu dan saya terampil dalam hal ini, ditunjukkan oh ternyata bisa. Contohnya misalkan ketika ada kalau di desa-desa itu ada Karang Taruna ya, ada Karang Taruna, kemudian ada perangkat desa. Nah, ketika kalian pulang, coba kalian aktif juga dalam kegiatan tersebut dan membuktikan bahwa saya pantas, saya layak, saya memiliki kemampuan untuk ikut andil atau ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan yang khususnya didominasi oleh laki-laki. Oke, jadi jangan hanya selesai di acara SIG, jangan hanya selesai di Rayon Kawah Condro di Muka, tetapi kalian harus menerapkan apa yang kalian dapat di UIN, apa yang kalian dapat di Rayon Kawah Condro di Muka untuk kalian terapkan di desa kalian, di daerah kalian, untuk menyadarkan masyarakat. Semua berawal dari diri kalian sendiri. Belum mensosialisasikan, pastikan kalian memang layak dan bisa, dan pasti kita bisa sebagai seorang perempuan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Tes. Halo? Halo? Ya, baik. Terima kasih atas jawab. Terima kasih atas. Baik, terima kasih kepada pemateri atas jawabannya. Mungkin dari sahabat penanya. Sudah, jawaban dulu. Baik, sudah. Terima kasih atas jawabannya ya, Kak. Baik, terima kasih kembali. Forum offline sudah, G. Mungkin dari forum online ada yang mau bertanya? Bisa raise hand mungkin terlebih dahulu, lalu on cam, dan nyalakan mikrofonnya. Monggo. Baik, itu sudah ada yang raise hand, G. Dari sahabat Santri Karisma, bisa langsung diutarakan pertanyaannya, dan jangan lupa untuk on mic ya. Monggo. Baik. Baik, izin bertanya, Kak. Ada sebuah pernyataan yang menyebutkan bahwa perempuan itu hukumnya makruh untuk memimpin suatu organisasi. Sama di situ masih ada kaum laki-laki. Ini pernah terjadi di salah satu organisasi X, di mana ada pihak yang pro dengan pernyataan tersebut dan ada yang kontra. Namun sekarang kita hidup di masa era milenial dan harus mengikuti perkembangannya. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa yang berlandaskan syariat Islam menyikapi permasalahan tersebut? Terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih sahabat Santri atas pertanyaannya. Langsung saya jawab ya. Oke. Sebenarnya terkait dengan permasalahan tersebut itu memang debatable ya. Banyak ada Pak ulama yang mengatakan bahwasanya
perempuan itu makruh menjadi pemimpin. Tapi di era saat ini, di era budaya saat ini tuh apa namanya? Kebanyakan ulama itu memperbolehkan bahwasanya perempuan itu bisa menjadi pemimpin meskipun di adalah laki-laki. Saat itu pernah kejadian, yaitu pada masa ketua PBNU dulu. Ketua PBNU dulu ada 2 calon, yaitu ada laki-laki dan juga ada perempuan. Cuman memang perempuan pada saat itu kalah, tapi bisa diterapkan di dalam lingkup negara Indonesia ini, perempuan juga bisa jadi pemimpin kayak gitu. Jadi hukum tersebut itu memang yang pertama debatable, tapi bisa tapi tidak, maksudnya itu tidak apa ya, tidak paten gitu, tidak paten dan tidak bisa diterapkan di negeri kita Indonesia seperti itu. Baik. Bagaimana kepada sahabat penanya? Apakah sudah cukup? Cukup, Kak. Terima kasih. Baik. Mungkin akan saya buka satu pertanyaan lagi ya. Iya, sahabat materi ini ada satu penanya dari forum offline. Mungkin bisa berdiri. Berdiri sama namanya siapa? Jadi satu namanya. Izin bertanya tentang interaksi perempuan terhadap lingkungan. Assalamualaikum, nama saya Maki Al-Madani. Izin bertanya tentang interaksi perempuan terhadap lingkungan. Jika kita berbicara fikih pasti harus ada dalilnya untuk sebagai panduan. Di Al-Quran dijelaskan surat Al-Ahzab ayat 32 itu kan, wahai istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk, melemahkan, lembutkan suara dalam berbicara. Artinya itu perempuan itu jangan terlalu sopan terhadap laki-laki agar tidak menimbulkan syahwat atau nafsu terhadap perempuan itu. Kemudian bagaimana pendapat kakaknya itu terhadap ayat ini? Itu sudah. Maaf. Kemudian yang bawahnya lagi ayatnya diteruskan, dan hendaklah kamu tetap di rumah dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Bagaimana pendapat kakak terhadap 2 ayat itu? Terhadap zaman sekarang. Jadi seperti itu pertanyaannya. Untuk sahabat pemateri, apakah sudah bisa menangkap pertanyaannya? Belum, terlalu cepat ngomongnya. Yang ayat pertama saya nggak. Tadi kan bertanya terkait perempuan dan isu lingkungan. Tetapi di ayat Al-Qur'annya tentang berias gitu. Boleh diulangi lagi nggak? Maksudnya dengan intonasi yang lebih pelan atau Oh, nggih. Ya diulang kembali. Saya bertanya tentang interaksi perempuan terhadap lingkungan. Di di Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 32 dan 33. Untuk ayat 32-nya itu kan, wahai istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk, melemahkan suara dalam berbicara. Itu kan secara kalau ditafsirkan terlalu sopan terhadap lelaki akan tidak menimbulkan nafsu syahwat. Kemudian di ayat 33-nya, dan hendaklah kamu tetap di rumah dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu.
Bagaimana pendapat kakak tentang ayat ini? Oh, baik. Sebenarnya kalau belum, sorry. Baik, sudah? Oke. Lagi-lagi dua ayat tersebut adalah contoh ayat misogini dalam Al-Quran. Yang berarti multi tafsir atau banyak tafsiran dalam ayat tersebut. Secara tekstual, kalau kita membahas tentang arti dari ayat tersebut, kita sebagai perempuan tidak bisa ngapa-ngapain. Kita tidak bisa berbicara dengan laki-laki, kemudian kita tidak bisa tadi berias, seperti itu. Nah, dalam menanggapi ayat misogini ini, kita tidak boleh terpaku pada teks saja. Jadi kita harus melihat realitas sosial yang ada. Sekarang contohnya, kalau seandainya perempuan itu tidak bersuara atau kemudian nanti suaranya bisa menimbulkan syahwat bagi laki-laki, yang harus dijaga adalah laki-lakinya, bukan salah dari perempuan tersebut. Bagaimana jika misalkan ada ibu kita atau ada perempuan yang sebagai tulang punggung keluarga, kemudian pekerjaannya itu mengeluarkan suara, contohnya misalkan ibu-ibu pedagang di pasar, kemudian MC wanita, kemudian pokoknya wanita yang bersumber penghasilannya itu dari situ, maka tidak bisa ngapa-ngapain kalau kita berpaku pada teks dari ayat tersebut. Jadi kemudian kita nggak, ketika kita tidak bekerja, ketika kita fokus pada nanti suaraku menimbulkan syahwat kepada laki-laki, jadinya keluarga kita terlantar, jadinya kita tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarga kita. Kita balik lagi ke hukum-hukum fikih yang lain, misalkan kita wajib menafkahi keluarga kita. Kita tidak boleh membiarkan keluarga kita kelaparan. Kita tidak boleh menelantarkan anak-anak kita, kayak gitu. Jadi dari satu ayat itu kita tidak jangan membatasi pada tafsir teksnya saja, tetapi kepada runtutan-runtutan yang lainnya juga. Seperti itu. Jadi ketika bagaimana kalau misalnya kita nggak bekerja, misalnya pekerjaan kita berhubungan dengan suara atau berhubungan dengan ini ya, di era saat ini. Bagaimana nanti kalau keluarga saya tidak makan? Bagaimana nanti kalau misalnya saya tidak bisa menafkahi keluarga saya? Seperti itu. Jadi terkait ayat misogini Al-Quran ini juga kita sebagai kader PMI ya, baik itu kader putri maupun kader putranya, kita harus membuktikan atau kita harus menerapkan ayat-ayat tersebut bukan dengan batasan teksnya, tapi kita sebagai kader saat ini, kader terbaik dari Rayon Kawah Condro Dibuka, kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita bisa berdaya, bagaimana kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas itu yang tidak bias gender, tidak menggunakan ayat Al-Quran untuk merendahkan perempuan, tidak menggunakan ayat Al-Quran untuk membatasi perempuan itu sendiri. Itu dari menurut saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Saya meminta satu kalimat dari hukum fikih terhadap ayat itu supaya jadi patokan. Oke. Tadi ayat apa ya? Ayat apa tadi? Al-Ahzab 32, 33.
Mari. Kan Baik, terkait dengan tafsiran ayat 32 dan ayat 33, tadi diminta sebagai pengetahuan, kalau melihat dari tafsir yang ada ya, itu memang sudah jelas sih bahwasanya yang dimaksud dalam di situ adalah relasi ketika kita menjadi suami istri. Bagaimana kita menjaga kehormatan seorang suami kita. Lagi-lagi seperti yang saya katakan tadi, istri yang solehah maupun suami yang solehah itu tujuannya adalah untuk menggapai ketakwaan, menggapai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam ayat ini, itu yang dimaksud adalah kita menjaga kehormatan kita sebagai perempuan. Maksudnya itu adalah ketika kita menjadi istri, itu jangan sampai kehormatan kita tidak bisa menjaga kehormatan suami kita. Contohnya misalkan kita sebagai istri kemudian keluar malam, kemudian kalau di sini itu kan dijelaskan bahwasanya kita membangkitkan nafsu kayak menjadi perempuan apa ya bahasanya, yang menggoda lelaki lain, padahal kita di situ bersuami. Nah itu yang dimaksud dalam ayat tersebut seperti itu. Kemudian itu juga kalau kita realitas sekarang pun ketika kita menjadi seorang istri kemudian kita berlaku seperti itu, kita juga tidak boleh gitu. Jadi sebagai istri kita harus tetap berharga, maksudnya menjaga kehormatan suami, menjaga harga diri kita, menjaga kehormatan kita juga. Karena ketika terjadi adalah ketika kita merujuk kepada ayat tersebut, ketika kita berlaku mohon maaf kayak bersifat genit atau menggoda laki-laki lain, sedangkan kita sebagai seorang istri yang kena dampak negatifnya itu bukan hanya suami kita, tetapi kita, citra diri kita sebagai perempuan di dalam masyarakat pun akan terlihat buruk. Kita terlihat seperti tidak pandangan dari masyarakat itu, kita tidak berharga, atau kita menjadi perempuan yang pokoknya intinya bukan perempuan yang memperlihatkan citra diri yang baik di mata masyarakat. Seperti itu. Jika kelakuan kita seperti itu yang dimaksud dalam ayat ini sih. Kalau misalkan pengen lebih jelas lagi tuh ada banyak tafsir. Tadi kan minta hukum fikih ya. Ada banyak sekali tafsir yang kemudian bisa dibaca. Itu ada tafsir Jalalaini, ada tafsir dari Kemenak, kemudian ada tafsir dari Quraisy Shihab yang bisa diterapkan. Intinya jangan membatasi perempuan dengan dalih agama atau dengan teks-teks Al-Quran. Terima kasih. Baik. Baik, mungkin sudah cukup, jawaban dari pemateri tadi yang sangat hebat tadi. Yes. Ya, mungkin sesi tanya jawabnya ditutup terdahulu, dikarenakan waktunya juga sudah mepet. Nah, mungkin sebelum tutup ada mungkin penutup dari pemateri. Baik. Terima kasih sahabat moderator. Mungkin untuk closing statement dalam materi ini adalah saya berpesan kepada sahabat-sahabat sekalian,
yang sedang berproses saat ini, bahwasanya dalam permasalahan perempuan ini kita harus saling berjuang, baik itu kader putra maupun kader putri, kita harus saling berjuang untuk menegakkan keadilan gender. Karena keadilan gender itu bukan semata untuk melindungi perempuan saja, tetapi banyak sekali ketidakadilan gender yang diterima oleh laki-laki juga. Tuh. Jadi kita harus sama-sama berjuang untuk saling menghargai satu sama lain, menghargai kodrat sebagai perempuan, menghargai kodrat sebagai laki-laki, kemudian kita bisa berjalan bareng balance menuju kesejahteraan kita. Kesejahteraan baik itu untuk sahabat maupun kesejahteraan untuk sahabat. Dan jangan lupa proses yang kalian dapatkan sebagai kader terbaik. Kalian ini semua adalah kader terbaik dari Rayon Kawacan 2020. Jangan hanya berhenti di rayon, jangan hanya berhenti di kampus, tapi teruskan perjuangan kalian ke masyarakat. Ketika nanti kalian kemudian lulus, kemudian bekerja, yang tidak bisa bekerja di desa atau misalkan harus merantau, tetap perjuangkan hal itu dimanapun kalian berada, bahwasanya satu tujuan kita sama, yaitu menegakkan keadilan gender, baik perempuan maupun laki-laki. Terakhir, saya ingin katakan dengan bangga, bahwasanya ada 2 undangan yang tidak bisa saya tolak dalam hidup saya. Yang pertama adalah undangan dari keluarga, dan yang kedua adalah undangan dari Rayon Kawacan. Terima kasih sahabat-sahabati Rayon Kawacan Berdumuko. Untuk kesempatannya, saya sangat bangga sekaligus bahagia bisa sharing dan diskusi bersama kalian. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada penyerahan sertifikat simbolis dari tim PDD. Semoga nanti kita bisa berjumpa ya, sahabat-sahabati. Kami ucapkan terima kasih sudah mengeluarkan waktunya untuk mengisi materi Namanya kurang, Dek. pada pagi hari ini. Terima kasih. Nggak boleh live atau gimana ya? Halo. Oke, selanjutnya presentasi yang akan dilakukan oleh panitia. Saya akan hitung, G. 1, 2. Mungkin pemateri bisa menghadap ke kamera terlebih dahulu. Oh, oke, sorry. Saya hitung, G. 1, 2, 3. G. Sama. Sudah? Oh ya, selanjutnya sesi dokumentasi foto bareng peserta, G.
Mungkin sahabat yang ada di forum online bisa on cam terlebih dahulu, ya. Karena akan dilakukan sesi dokumentasi. Monggo yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu, sahabat-sahabati. Akan dilakukan sesi dokumentasi selanjutnya. Satu, dua, tiga. Slide selanjutnya, ya. Satu, dua, tiga. Slide selanjutnya. Monggo yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu, nggih. Satu, dua, tiga. Udah. Oke, terima kasih kepada sahabat di pemateri. Sekali lagi saya ucapkan telah mengisi materi fikih perempuan pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat kepada kita semua. Nanti selanjutnya ada closing statement ya dari saya. Permasalahan gender itu bukan permasalahan siapa yang harus paling maju, namun bagaimana perempuan dan laki-laki di sini dapat maju bersama. Mungkin dapat saya sampaikan. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata dan penjelasan. Selanjutnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.